Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga pagi ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Kita bersyukur pula pagi ini kita bersama-sama di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita termasuk hamba Allah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi hari ini saya mengajak untuk melakukan perenungan, membangun karakter ihsan. Dasar kajiannya adalah surat Al-Qasas ayat 77 yang di dalamnya ada potongan ayat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik terhadapmu. Ayat ini padat makna ihsan karena ada dua kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sebelum Allah menyuruh kita berbuat baik kepada orang lain, Allah lebih dulu memberi contoh bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita. Maka Allah memberi teladan seperti ini agar kita bersemangat, tidak hanya berbuat baik untuk diri kita, tetapi menebarkan kebaikan itu untuk sesama manusia. Dan pada akhirnya, kebaikan seseorang itu kalau orang lain juga merasakan kebaikannya. Maka tidak bisa orang hanya mengatakan aku baik, sementara lingkungan sekitarnya terganggu dengan sikapnya. Karena itu orang yang baik itu kalau kebaikannya dirasakan oleh orang lain, dan orang lain menjadi saksi tentang kebaikannya. Sehingga ketika orang baik itu meninggal dunia, banyak orang yang merasa kehilangan. Karena apa? Memang dia orang baik. Adapun kalau orang itu jelek, orang lain juga merasakan kejelekannya dan menjadi saksi tentang kejelekannya. Ketika pada suatu saat meninggal dunia, banyak orang yang bersyukur. Alhamdulillah sing tukang isro gak ono. Karena itu wahsin kama sanallahu ilaik. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik dengan orang lain, dengan sesama, untuk meneladani kebaikan Allah yang sudah kita nikmati. Maka manusia itu jangan hanya senang menerima kebaikan orang lain, tapi harus berbuat baik yang dapat menyenangkan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada penjelasan dari
Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebaikan kepada seluruh makhluknya Allah. Jadi tidak hanya khusus kepada sesama manusia, tapi dengan alam semesta, dengan lingkungan, dengan binatang, dengan apa saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ambil contoh, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menajamkan pisau ketika menyembelih binatang sembelihan? Padahal secara syariat binatang sembelihan itu halal apabila menyebut nama Allah. Tapi mengapa Rasulullah masih menyuruh gunakan pisau yang tajam? Agar tidak berbuat zolim terhadap binatang. Itu akhlak, itu ihsan. Nah, kalau terhadap binatang saja diperintahkan berbuat baik, apalagi dengan sesama manusia. Nah, Bapak Ibu, Allah sudah memberi kesadaran yang sangat dalam. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan ini fakta. Hidup itu mayazro yahsud. Barang siapa yang menanam pasti panen. Kalau yang ditanam itu kebaikan, pasti panennya di mana-mana kebaikan. Kalau yang ditanam itu kejahatan, kezoliman, suka merugikan orang lain, maka di mana-mana panennya ya seperti apa yang ditanam. Karena itu, menurut pandangan orang-orang tua kita, wong urip kuwi ngunduh waing pakerti. Orang hidup itu menuai, memanen perbuatannya sendiri. Karena itu Islam mengajarkan konsep ihsan. Ajaran ihsan. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ajaran Islam itu kalau dihimpun menjadi satu kesatuan, itu memerintahkan agar kita ini setelah Islam itu ya terus beriman. Agar iman kita kuat, ya harus dielmoni. Ilmu ini memperkuat iman. Ambil contoh, bagaimana kita bisa beriman kalau tidak mempelajari ilmu tentang keimanan? Maka di dalam perguruan tinggi Islam, negeri Islam, itu di setiap UIN yang dulunya IAIN, itu ada fakultas namanya Fakultas Usuluddin, mengkaji tentang keimanan. Orang Islam harus belajar ilmu yang mengajarkan tentang Islam. Kalau ingin sholat sempurna, shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kalau ingin hajinya sempurna, khudhu anni manasikakum. Ambil tata cara haji dariku. Itu ilmu. Sehingga iman itu akan kuat kalau didasarkan pada ilmu. Dan perkembangan ilmu baru akan positif, bermanfaat kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau sampai ilmu itu berkembang tanpa kendali iman, kita bisa menyaksikan fakta sejarah di mana-mana. Yang paling spektakuler adalah, yang mudah kita pahami adalah bom atom yang dijatuhkan tentara sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom itu produk ilmu. Ketika ilmu berkembang tanpa dikendalikan iman, akhirnya ilmu menjadi penghancur manusia yang paling dahsyat.
Luar biasa dahsyatnya Hiroshima Nagasaki, hancur, Pak. Ketika bom itu dijatuhkan, seorang ibu hamil lahir mesti cacat karena kena radiasi bom atom. Jadi produk ilmu itu kalau nggak dikendalikan dengan agama, tidak kendalikan dengan iman, itu menjadi liar, Pak. Maka iman dan ilmu itu harus berpadu menjadi satu. Dalam surat Az-Zariyat ayat 11, Allah sudah menegaskan. Dalam surat Al-Mujadalah 11. Allah sudah menegaskan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan Allah mengangkat derajat orang berilmu beberapa derajat. Orang beriman itu sudah mulia derajatnya di sisi Allah. Orang berilmu juga mulia derajatnya di sisi Allah. Maka kalau iman dan ilmu itu digabungkan, Allah mengangkat beberapa derajat. Nah, untuk itu agar iman dan ilmu menjadi satu dan kemudian terikat dengan kesempurnaan, maka harus ada ihsan. Harus ada ihsan. Ihsan itu adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah akhlakul karimah. Jadi ihsan di dalamnya adalah ihsan ini merupakan bagian dari akhlakul karimah. Nah, ini terkait dengan apa yang pernah terjadi dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah posisi ihsan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil Islam," terangkan kepadaku tentang Islam. Beliau menjawab, Islam itu sebagaimana rukun Islam. Kemudian malaikat Jibril membenarkan. Lantas malaikat Jibril bertanya, "Mahwal iman?" Dijawab oleh Rasulullah, sebagaimana rukun iman. Lantas malaikat Jibril nanya, "Akhbirni anil ihsan," qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beritahukan aku tentang ihsan. Lalu Nabi bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jawaban Rasul terhadap pertanyaan malaikat Jibril tentang ihsan secara ubudiyah, ketika kita beribadah itu seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, Rasulullah menegaskan, yakinilah Allah melihat kita. Maka ketika kita sholat atau kita berbuat baik, nuansa ihsan itu harus muncul. Misalnya, ihsan itu pribadi yang senantiasa merasa diawasi Allah. Kalau kita di satu ruangan ada CCTV, maka kita nggak bisa berperilaku, bersikap, berbuat, berbicara seenaknya sendiri. Karena apa? Sedang direkam oleh CCTV. Kalau kesadaran itu muncul, kita sadar sedang diawasi oleh Allah, maka kita menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, pribadi yang senantiasa merasa bersama Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar di Jabal Sur, kegelisahan dan kecemasan Abu Bakar itu luar biasa. Turunlah ayat, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih hati, Allah bersama kita.
Kesadaran ini kalau muncul dalam hidup kita, kita sudah masuk kategori ihsan. Yang ketiga, pribadi yang senantiasa ingat Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan yang keempat, pribadi yang senantiasa menghadirkan Allah dalam hidupnya. Kalau ciri-ciri ihsan ini, pribadi-pribadi ihsan ini muncul, Pak, insya Allah kehidupan itu enggak ada yang saling merugikan, tidak ada yang saling curang, enggak ada yang saling bohong. Karena apa? Kebohongan walaupun disembunyikan di lapis bumi yang keberapa, itu diawasi oleh Allah. Itu diketahui oleh Allah, itu direkam oleh Allah. Maka pribadi-pribadi ihsan ini kalau jadi apapun, dia ihsan terus. Jadi pengusaha dia ihsan. Jadi pejabat dia ihsan. Jadi rakyat jelata dia ihsan. Jadi raja, jadi apapun, jadi suami, jadi istri. Maka ihsan inilah Bapak Ibu yang harus kita upayakan, harus kita bangun, karena dengan ihsan ini Islam kita menjadi sempurna, iman kita menjadi sempurna, ilmu yang kita kembangkan juga dibingkai dengan ihsan. Karena itu ajaran akhlak itu tidak boleh diremehkan, harus diposisikan sebagai ajaran prioritas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi bencana terbesar sepanjang sejarah adalah kalau terjadinya krisis moral, krisis karakter, krisis ihsan. Maka inilah yang melatar belakangi kita mengapa ihsan itu harus kita bahas. Bapak Ibu, ambil fakta sejarah. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, bangsa Sabaiyah, masyarakat jahiliyah, ini mengalami krisis moral, krisis akhlak, krisis ihsan. Sehingga apa? Allah memberi pelajaran lewat fakta sejarah ini, bagi kaum yang baik harus dicontoh. Namun bagi kaum yang dihancurkan oleh Allah harus menjadi pelajaran. Bapak Ibu, rusaknya bangsa itu karena tidak bermoral. Rusaknya pemimpin juga karena tidak bermoral. Rusaknya pejabat juga tidak bermoral. Rusaknya politisi karena politisi tidak bermoral, kehilangan fatsun politik. Sehingga politik dimaknai struggle of power, perebutan kekuasaan, rebutan jabatan, saling membunuh, saling menikam, saling menyingkirkan, saling macam-macam. Itu karena persoalan moral. Artis juga begitu, rusaknya artis karena tidak bermoral. Rusaknya pengusaha juga karena tidak bermoral. Rusaknya guru dan dosen karena tidak bermoral. Dan rusaknya mahasiswa juga karena tidak bermoral. Sedangkan sekarang proses penghancuran moral terjadi. Yang sudah pakai busana jilbab disuruh melepas. Padahal untuk menyadarkan anak-anak putri kita untuk bisa melaksanakan syariat Allah yang namanya jilbab itu perlu proses yang lama. Perlu pendekatan yang persuasif sampai sadar bahwa seorang wanita itu harus menutup aurat. Salah satunya adalah jilbab. Sudah pakai jilbab disuruh melepas. Jilbab itu bukan budaya Arab, bukan budaya Timur Tengah.
Tetapi jilbab itu syariat Allah. Syariat Allah. Yang dikalahkan dengan syahwat hewani manusia. Anak-anak usia 10 tahun dikasih alat kontrasepsi. Kalau guru-guru membagi alat itu kepada sang anak, terus anak bertanya, Pak, ini alat apa? Terus ini untuk apa? Tolong peragakan gimana? Ini proses pengerusakan moral luar biasa. Dan itu dilakukan oleh keputusan pemimpin yang sesat, yang kehilangan moral. Semua guru dan dosen itu mendidik akhlak. Tetapi kebijakan penguasa itu justru merusak akhlak. Ditambah lagi berbagai persoalan yang selama ini prihatin, krisis keteladanan terjadi. Orang tidak care, orang hidupnya nafsi-nafsi dan sebagainya. Nah, khusus bangsa kita koreksi aja. Bangsa kita mengalami defisit moralitas, krisis jati diri, tidak mengindahkan nilai, berperilaku holiganistik, perilaku uraan itu, egois, individualis, ya, mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kesulitan orang lain, susah berempati, malas berkompetisi, bermental instan, kematangan pribadi menurun. Nah, perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh generasi sekarang ini sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Generasi dalam konteks umum, ya orang tua, ya pejabat, ya penguasa, ya pemimpin, ya rakyat, dan sebagainya. Kita sedang menghadapi defisit moralitas seperti ini. Disinilah perlunya ihsan, perlunya menanamkan nilai-nilai kesadaran tentang ihsan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada statement menarik dari seorang penyair dunia namanya Pak Syauqi Bey. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum zahab. Sesungguhnya kejayaan, kemuliaan suatu umat, suatu bangsa terletak pada akhlaknya. Selagi mereka berakhlak, jika akhlak mereka hilang, hilang pula bangsa itu. Jadi identitas suatu kaum, suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh akhlaknya. Dulu bangsa kita terkenal memiliki adat ketimuran. Sekarang bergeser mengikuti adat kebarat-baratan, sehingga seringkali masuk angin. Karena auratnya dibuka terus, sehingga masuk angin. Masuk angin ideologi, masuk angin budaya, masuk angin berbagai macam perkembangan, ya dasarnya katanya terjadi akulturasi budaya. Tapi sesungguhnya kita juga bisa berargumentasi betapa kuatnya budaya Jepang, budaya Cina, meskipun mengikuti berbagai perkembangan, akulturasinya tetap eksis, tetap mempertahankan budaya. Beda dengan suatu bangsa yang begitu mengadopsi budaya bangsa lain, budayanya sendiri ditinggalkan. Ya, anak-anak kita ini kan lebih senang makan yang beraroma dan berirama Korea, Cina, Jepang gitu ya. Ya, sudah nggak kenal lagi yang namanya gedok lindri, kecepot itu. Tahu kecepot? Kecepot itu adiknya onde-onde, Pak. Sudah nggak kenal yang namanya Gatot,
Tewul, nah itu sudah nggak kenal. Karena apa? Bicaranya hamburger, hamburger, KFC, McD, itu luar biasa. Kalap, seperti orang dari buta bisa melek, sehingga nggak kenal standar norma, standar etika, standar kepatutan, standar kepantasan sudah hilang. Dan suka sekali dengan penampilan yang wah, sehingga ke Amerika saja bawa jet pribadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari pernyataan Saukibai ini kita teruskan dengan standar. Akhlak itu barometer iman, Pak. Rasulullah dengan tegas menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Sempurnanya iman seorang mukmin tergantung pada kesempurnaan akhlaknya. Maka akhlak dan iman itu seperti dua sisi mata uang. Kalau akhlaknya baik, pertanda iman seseorang itu baik. Atau kebaikan iman seseorang, kesempurnaan iman seseorang tergantung pada akhlaknya. Maka dalam teori dualitas, seorang mukmin tidak mungkin sekaligus menjadi orang yang buruk akhlaknya, karena orang yang buruk akhlaknya tidak mungkin sekaligus menjadi orang beriman. Atau yang lebih spesifik begini, Pak. Lebih spesifik ini, mukmin dan ihsan itu adalah mukmin yang jujur. Orang beriman yang ditandai keimanannya dengan sikap amanah. Dalam sebuah hadis Ahmad, Al-Bazzar, Tabrani, dan Ibnu Hibban, Rasulullah dengan tegas bersabda, la imana liman la amanata lahu, waladina liman la ahdalahu. Tidaklah beriman orang yang tidak amanah, dan tidaklah beragama orang yang tidak menepati janji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang beriman itu ditandai dengan sifat amanah, jujur. Maka ketika orang itu sudah nggak lagi memiliki kejujuran, ya sama dengan nggak memiliki iman. Karena tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Karena itu dalam teori dualitas dinyatakan tidak mungkin orang beriman itu sekaligus menjadi pengkhianat, karena pengkhianat juga tidak mungkin sekaligus jadi orang beriman. Karena itu tinggal pilih salah satu. Makanya ini harus muncul, orang beriman itu mesti amanah. Kalau orang mengaku beriman, menepuk dada sebagai seorang mukmin, tetapi perilakunya mengkhianati amanat-amanat yang dipikul kepadanya, maka sesungguhnya imannya sudah lepas. Dan perlu diwaspadai, sikap khianat itu adalah sifatnya orang munafik. Berarti perusak iman setelah syirik itu adalah munafik. Demikian pula ladina liman la'ahdalahu, tidak beragama bagi orang yang tidak menepati janji. Berarti apa? Ingkar janji. Lah ingkar janji itu juga sifatnya orang munafik yang dapat merusak keislaman seseorang. Maka rusaknya iman itu disebabkan karena sifat munafik, rusaknya agama seseorang juga dirusak oleh sifat munafik. Karena itu dahsyat sekali tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh karakter munafik. Maka disinilah perlunya ihsan. Amanah itu ihsan. Menepati janji itu ihsan. Dibingkai oleh akhlakul karimah. Ini dalam hal ihsan terkait dengan iman. Iman, mukmin yang ihsan adalah mukmin yang jujur, mukmin yang menepati janji, mukmin yang bebas dari sifat-sifat orang munafik. Kita kaji lagi. Mukmin
Yang ihsan adalah mukmin yang peduli. Dalam hadis yang sangat panjang, saya terjemahkan saja, perawinya luar biasa banyak dan standar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Lanjutan hadis ini dikaitkan dengan untuk menjadi itu, maka kita harus rajin mencari ilmu. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Tidaklah sebuah kaum yang berkumpul di dalam satu rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, dalam rangka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi para malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk membangun ihsan dalam konteks peduli dengan kesulitan orang lain, aib orang lain, itu membangunnya harus dengan ilmu. Karena motivasi yang disampaikan Rasulullah, barang siapa yang berjalan menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan baginya masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi harus berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan orang yang duduk di majelis ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat. Dan para malaikat itu memintakan ampun kepada Allah, memohonkan rahmat kepada Allah, memohonkan perlindungan kepada Allah, baik yang ngantuk maupun yang tidak ngantuk. Semuanya dapat. Inilah kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada orang yang mencari ilmu. Untuk apa? Untuk membangun iman, membangun Islam, membangun ihsan dengan ilmu. Nah Bapak Ibu, ada pula kepedulian yang dijadikan barometer keimanan seseorang. Jadi ihsannya nampak dalam konteks kehidupan sosial. Rasulullah bersabda, ma'amana bihi man bata sab'an wa jaru jay'un wa huwa ya'lamu bi. Tidak termasuk orang yang beriman kepadaku kalau semalaman tidur nyenyak karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa huwa ya'lamu bi, dia tahu tapi tidak mau tahu. Orang yang egois, individualis, hanya ingin senang sendiri, tidak peduli terhadap kesulitan yang diderita oleh orang lain, terutama tetangga dekat. Dan dia tahu Rasul memvonis ma'amanabihi, orang seperti itu tidak termasuk orang yang beriman kepadaku, kata Rasul. Yaitu apa? Membiarkan saudaranya kelaparan, nggak bisa tidur di saat dia tidur, ngorok karena kekenyangan. Maka sifat egois dan individualis itu tercela dalam Islam. Kita diperintahkan untuk ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
Rasul menyuruh kita memiliki karakter empati, simpati, dan altruistik, ikut merasa seperti yang dirasakan oleh orang lain, terutama terkait dengan kesulitan hidupnya. Maka al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena itu watak ta'awun, karakter ta'awun itu termasuk membangun ihsan. Nah, sekarang kita lagi dilanda ini Bapak Ibu. Dilanda krisis komunikasi. Karakter ihsan dalam Islam itu bisa dibangun melalui komunikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. 3 nilai yang diajarkan oleh Rasulullah ini karakter ihsan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Komunikasi ihsan itu falyakul khairan aw liyasmut. Interaksi ihsan itu fal yukrim dhaifahu dan wal yukrim jaro. Kalau karakter-karakter ihsan dalam berkomunikasi dan berinteraksi ini diterapkan, insya Allah manusia itu menjadi makhluk yang baik sekali. Ambil contoh, ini tidak mungkin saya tuntaskan, insya Allah akan saya lanjutkan bulan depan. Ada 6 akhlak berkomunikasi yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Ini kalau diterapkan dalam kehidupan manusia, dia akan sebagus ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan qaulan ma'rufah. Perkataan yang baik, yang patut sesuai dengan situasi dan kondisi. Diulang 2 kali oleh Allah. Nih, surat An-Nisa ayat 8 dan surat An-Nisa ayat 5. 2 kali Allah menyuruh dalam Al-Quran qaulan ma'rufah. Bertutur kata yang baik, sepatutnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka orang itu kalau tutur katanya baik, pertanda dia orang baik. Kalau tutur katanya jelek, pertanda dia orang jelek. Ajining diri dumunung saka ing lati. Kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh lisannya. Kalau lisannya baik, dia pertanda orang baik. Kalau lisannya jelek, pertanda dia orang jelek. Demikian pula kalimat thayyibah, kalimat yang baik itu hanya diucapkan oleh orang yang baik. Atau orang yang mengucapkan kalimat baik pertanda dia orang baik. Kalau lisan seseorang itu kelas comberan, ya dia tidak bisa berkata baik. Karena air yang bersih itu mensucikan, air suci itu mensucikan, air comberan nggak bisa untuk bersuci. Lisan baik hanya mengatakan perkataan yang baik. Lisan sekualitas comberan nggak bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Karena itu qaulan ma'rufah ini harus diterapkan di saat kita sekarang ini di dunia medsos. Itu kalimat-kalimat yang muncul sudah jauh dari ketentuan qaulan ma'ruf. Ada qaulan karima, ada qaulan sadida, ada qaulan layyina, ada qaulan maisura, ada qaulan baligho. Insyaallah kelengkapannya 6 akhlak berkomunikasi untuk membangun ihsan akan saya lanjutkan pada bulan depan. Mudah-mudahan Allah maringi sehat walafiat untuk Bapak Ibu sekalian,
sehingga bisa istiqomah dalam bertaklim, bersilaturahim, berjamaah, dan memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah banyak yang manduk tadi itu. Tapi tetap dapat doanya malaikat. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.